Nah, kita lihat pertama dawai ini ya. Dawai kalau kalian perhatikan itu sama juga dengan gitar itu ya. Jadi kalau kalian senang bermain gitar itu harusnya pada dawai sangat mampu ini, dan bisa begitu. Dawai pada gitar atau gitar ini akan terjadi gelombang frekuensi nada dasar atau disebut dengan harmonik pertama gitu, jika panjang gelombangnya di sini. Ini panjang gelombangnya, L-nya, panjang senarnya itu sama dengan setengah lambda, atau panjang gelombang yang sama dengan 2L. Sekali lagi, pada gawai, frekuensi nada dasar atau nada harmonik pertama diperoleh jika panjang senarnya itu sama dengan setengah lambda, maka diperoleh setengah lambda sama dengan L di sini. Maka L sama dengan 2 lambda. Tulis saja. Ya kelihatan. Nah ini maka L sama dengan 2 lambda. Balik ya, lambda sama dengan 2L. 2L sama dengan lambda. Nah, balik ini. Kemudian yang kedua, akan terjadi frekuensi nada atas pertama jika L-nya sama dengan lambda. Ini teorinya. Kemudian yang ketiga, akan terjadi nada dasar kedua. Nada dasar kedua, ini kan nada dasar pertama. Nada dasar kedua jika L-nya sama dengan 3/2 lambda. L-nya sama dengan 3/2 lambda. Nah, berapakah frekuensi? Kemarin namanya frekuensi itu sama dengan F per lambda. Kayaknya di sini kan harusnya gini, F sama dengan V per lambda. V per lambda. Nah, lambdanya di sini sama dengan 2L, makanya menjadi V per 2L yang ini. Yang ini V per L, karena lambdanya sama dengan L. Maka F1 frekuensi nada atas pertama, V per L. Frekuensi nada atas kedua di sini sama dengan V harusnya per 3/2L. Harusnya gini, F sama dengan V per 3/2L. Nah, 3/2 ke atas menjadi 2/3. 3/2 ya. Ini 2/3, maaf ya, 2/3L. 2/3. Makanya menjadi V 3V per 2L. Begitu. Nah, dari persamaan-persamaan ini kalau kita jadikan satu di sini nanti dilihat persamaan umumnya. Nah, ini perbandingannya. Bahwa F1 dibanding F2 dibanding F3 itu F0 dibanding F1 dibanding F2 dibanding F3 dibanding F4 dan seterusnya sama dengan V per 2L sama dengan ini V 2V per 2L. Bisa tuliskan menjadi 2V per 2L sama dengan 3V per 2L sama dengan 4V per 2L sama dengan 5V per 2L dan seterusnya. Sehingga perbandingannya menjadi 1 dibanding 2 dibanding 3 dibanding 4 dan seterusnya. Nah, berapakah besar V-nya? V-nya itu pada tali atau sinar atau gitar, V sama dengan akar ini. Akar F per mu. Dengan mu-nya adalah M per L. Jadi mu, ya ini, mu-nya itu sama dengan M per L. Massa tiap satu satuan panjang. Gitu. Dari persamaan-persamaan tadi, kalau kalian perhatikan di sini, ini F0 V per 2L, F1 sama dengan 2V per 2L, F2 sama dengan 3V per 2L, dan seterusnya. Kalau kita masukkan, maka persamaan umum jadi ini, N ditambah 1 per 2L dikalikan V. V-nya adalah akar F per mu. Sehingga kalau kita masukkan, misalkan N-nya dimulai dari 0 ya, mulai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. 0 berarti nada dasar. Kalau kita masukkan berarti 0 tambah 1 kan 1 per 2L kali V. Ketemunya yang ini. Kemudian nada atas pertama. N-nya sama dengan 1. Masukkan 1 ditambah 1, 2. 2 per 2L menjadi 1 per L dikalikan V. Ketemunya
yang ini 2V per 2L. Kemudian kalau kita masukkan N-nya sama dengan 2, nada atas ke 2 misalkan. Ya sama dengan 2 ditambah 1 kan 2, 3 ya. 3 per 2L dikalikan V, ketemu yang ini. 3V per 2L dan seterusnya. Maka persamaan ini sekali lagi Fn sama dengan N plus 1 per 2L akar F per mu merupakan persamaan umum pada dawai. Bingung apa enggak? Contoh ini ya. Seutas dawai, contoh ya, seutas dawai menghasilkan nada atas kedua 300 Hz. Maka diketahui untuk ini ya, diketahui berarti apa ini? Frekuensi nada atas kedua berarti F2 sama dengan 300 Hz. Gitu. Nah begitu. Jika cepat lambat bunyi gelombang pada dawai berarti V-nya sama dengan 150 meter per sekon. Maka hitunglah panjang dawai. L-nya berapa? Kalian bisa menggunakan persamaan umum tadi bahwa F pada nada atas kedua berarti N-nya sama dengan 2. Kalau kita masukkan jawab di sini ya. Jawab Fn tadi kan sama dengan apa? N plus 1 kan, per 2L dikalikan akar. Jadi F per mu-nya adalah V. Boleh kira-kira. Ini masuk. F2-nya ketika N sama dengan 2 ini 300. Sama dengan berapa nih? 2 ya. 2 plus 1 dikalikan V-nya 150 dibagi 2L. Gitu. Ini tinggal dicoret bisa sama ini menjadi 2 sama dengan 3 per 2L. Nah sini ya 2L sama dengan 3 per 2 boleh, atau L sama dengan 3 per 4 meter atau 0,75 ya meter. Kalau jadikan cm ini sama dengan 75 cm. Ini temu ya. Kemudian yang nomor 2 diperhatikan juga. Ya, ya silakan. Itu N sama dengan 2, 2-nya dari mana Pak? 2-nya dari mana? Baik, itu pertanyaan bagus. Jadi dari mana 2-nya? Itu diambil dari nada atas kedua. Ya, tadi kan bahwa Fn dimulai dari mana? 0. Nanti N-nya itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. 0 itu artinya nada dasar. Ya. N sama dengan 1 artinya nada atas pertama. N sama dengan 2 nada atas kedua. N sama dengan 3 berarti nada atas ketiga dan seterusnya. Makanya kalau di sini muncul nada atas kedua artinya N-nya sama dengan 2. Sudah jelas? Oke. Sudah Pak. Ada yang tanyakan lagi? Oke. Ada yang tanyakan lagi Anda? Yang lainnya? Kalau enggak kita lanjutkan ke nomor 2. Enggak ada? Kita lanjut nomor 2 ya. Ya, oke, kita lanjut nomor 2 di sini. Diketahui cepat lambat gelombang dawai dan tegangan adalah V dan F. Ini jika masanya M dan panjang dawainya adalah L itu tetap tidak berubah. Kemudian tegangan dawai dibuat menjadi 16 F, maka cepat lambat dawainya menjadi berapa? Berarti di sini diketahui nih, V1-nya sama dengan V. Kemudian F1-nya sama dengan F. Katanya, jika F2-nya itu dijadikan menjadi 16 F, berapakah V2-nya? Menjadi berapa kalau tegangannya dijadikan lebih tegang lagi? Panjangnya tetap tidak berubah, masanya juga tidak berubah. Maka ini kalian perhatikan hubungan antara V terhadap F. Tak tuliskan di sini persamaan umum tadi. V sama dengan akar F per mu. Ya kan ya? Ini antara pertanyaan V, persamaan V. V sama dengan akar F per mu. Artinya bahwa V itu berbanding lurus terhadap akar F.
dari persamaan ini. Sehingga kalau kita gunakan perbandingan ya V1 per V2 itu sama dengan akar yaitu F1 per F2 karena berbanding lurus tapi di akar. Nah, kalau kita masukkannya menjadi V1 menjadi V, V2-nya kita ditanyakan sama dengan F1-nya menjadi F, F2-nya menjadi 16F. F-nya kan dicoret lagi ya. Tak lanjutkan aja di sini lah gitu. Maka V per V2 sama dengan, ini tinggal 1, akar 1 itu sama dengan 1. Nah, bawahnya akar 16 sama dengan 4. Perkiraan silang. Maka V2 sama dengan 4V1. 4V. Jadi 4 kali kecepatannya ketika gayanya ditambah menjadi 16, maka kecepatannya menjadi 4 kali semula. Gitu. Jadi kalau kalian menjumpai misalkan hubungan antara V terhadap F, tidak usah kita gunakan persamaan umum karena apa? Ini mu-nya jelas tetap karena M perkalinya tetap. Hanya kita melihat antara V terhadap F aja. Berbandingnya adalah akar berbanding lurus. Oke, dari sini ada yang ditanyakan apa enggak? Ya ada ya? Lanjutkan ya sekarang. Nah, kita masuk pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka nanti ada 2. Yang pertama pipa organa terbuka itu sama juga dengan seruling, seruling. Kalau dulu ada suling ya, itu antara ujung-ujungnya tidak ada tutupnya sama sekali. Itu namanya pipa organa yang terbuka. Nah, pipa organa terbuka persamaannya persis sama dengan pada dawai tadi. Jadi terjadi nada dasar jika panjangnya L-nya itu sama dengan setengah lambda. Nih, nada dasar ini. Jika apa? L-nya di sini sama dengan setengah lambda. Nih, L-nya sama dengan setengah lambda. Sehingga lambda sama dengan 2L. Di sini tak tulisannya. Lambda sama dengan 2L. Nah, F sama dengan V per lambda. Lambdanya 2L, maka V per 2L. Sama ya, persis seperti tadi. Kemudian yang kedua, nada atas pertama F1 diperoleh jika lambda L-nya sama dengan lambda. Ini. Yang satu panjang gelombang penuh ini. Maka L sama dengan lambda. Kalau di sini L sama dengan setengah lambda. Itu. Maka kalau kita masukkan F1 sama dengan V per lambda V per L. Kemudian yang ketiga juga sama. Akan terjadi jika L-nya sama dengan 3 per 2 lambda. Atau ini 1 per 2 sama aja. Sehingga lambdanya sama dengan 2 per 3 L dibalik. Nah, kita masuk ke persamaan. Ini harusnya kan persamaan F-nya. F2 sama dengan V per lambda. Sama dengan V per 2 per 3 L. Menghasilkan ini. Nah, 3V per 2L. Jadi sekali lagi persamaan pada pipa organa terbuka itu persis sama dengan pada dawai. Oke, lanjut ya. Masih teori, kita lihat soal-soalnya. Nah, sehingga persamaan umumnya juga sama secara umum bahwa Fn sama dengan N ditambah 1 dibagi 2L dikalikan V. Ingat, N sama dengan 0, sekali lagi ini adalah nada dasar. N sama dengan 1 nada atas pertama. N sama dengan 2 nada atas kedua. N sama dengan 3 nada atas ketiga, dan seterusnya. Maka persamaan umumnya ini hanya saja V-nya berbeda. Biasanya V pada pipa organa itu sudah diketahui besarnya, misalkan 340 meter per sekon, misalkan seperti kemarin. Pada, belum ya, nanti pada gelombang apa? Pada efek Doppler. Kemarin sudah efek Doppler ya. Jadi V-nya itu tetap ada 360, 340, 330 dan seterusnya. Sudah ada. Nah, perbandingan secara umum ini
F0 dibanding F1 banding F2 banding F3 sama dengan 1 banding 2 banding 3 banding 4 dan seterusnya. Kita tulis. Nanti dilihat lagi ya. Nah, yang terakhir ini tentang pipa organa tertutup. Kita lihat contohnya. Pipa organa tertutup, ini salah satu ujungnya tertutup. Ini ada tutupnya. Ada tutupnya. Jadi yang satunya dibuka, yang ujung lainnya ditutup. Ini namanya pipa organa tertutup. Nah, terjadi nada dasar jika ini L-nya sama dengan seperempat L. Seperempat lambda maksudnya. L-nya sama dengan seperempat lambda. Ini. L-nya sama dengan seperempat lambda. Sehingga lambda sama dengan 4L. Lambda sama dengan 4L. Kemudian yang kedua, terjadi nada atas pertama jika sama dengan tadi, L-nya ini sama dengan 3/4 lambda. Ini. Nah, sehingga L-nya sama dengan, dibalik, sama dengan berapa? 4/3L. L-nya 4/3 lambda ya. 4/3 lambda. Ini juga gitu. Terjadi nada atas kedua jika L-nya sama dengan 5/4 lambda. Maka L-nya sama dengan, dibalik, menjadi 4/5 lambda. Tinggal masuk ke persamaan. Jadi persamaan umumnya adalah F sama dengan V per lambda. Jika kalau kita masukkan lambdanya ini 4L ya, V per 4L. Yang ini kita masukkan 4/3L menjadi 3V per 4L. Yang ini kita masukkan 4/5 lambda, L maaf ya, L ya, L. Maka kita perlu yang ini, 5V per 4L. Sehingga persamaan umumnya beda sedikit di sini. Nah, ini 2N ditambah 1 dibagi 4L dikalikan V. Artinya ketika N-nya sama dengan 0 tadi misalkan. Nah, ini misalkan 0 nada dasar. Berarti kan 1/4L dikalikan V. Kalau N-nya 1 nada atas pertama, 2 kalikan 1, 2 ditambah 1, 3, 3/4L kali V. Kalau nada atas kedua, berarti 2 ya, 2 kali 2, 4 ditambah 1, 5, 5/4L dikalikan V dan seterusnya. Maka perbandingannya adalah 1 dibanding 3 dibanding 5 dibanding 7 dibanding 9 dibanding 11 dan seterusnya. Merupakan bilangan ganjil. Gitu. Ini perbandingan pada nada atas atau nada pada pipa organa tertutup. Oke, contoh soal ini. Nomor 1 ini, sebuah pipa mempunyai panjang 100 cm. Berarti di sini L-nya sama dengan 100 cm. L sama dengan 100 cm. Nomor 1 lah. L-nya sama dengan 100 cm. Gitu. Dan pipa tersebut akan difungsikan menjadi pipa organa tertutup dan terbuka. Artinya, jika laju bunyi di udara sudah tetap V. V-nya sama dengan 340 meter per sekund. Pertanyaannya adalah, tentukanlah frekuensi nada dasar untuk pipa organa tertutup dan pipa organa terbuka. Jadi ditanyakan adalah F0-nya. Ditanya F0-nya berapa. Begitu. Pertama, untuk terbuka dulu yang tadi ya. Terbuka dulu apa-apa. Terbuka itu sama dengan pada apa tadi? Pada dawai bahwa Fn itu. Fn sama dengan N plus 1 tadi ya. Per 2L ya. Dikalikan V. Boleh. Nah, tinggal kita masukkan. N-nya itu dari mulai 0 tadi. 1, 2, dan seterusnya. Nah, kita masukkan. Kalau 0 itu adalah nada dasar. Maka
Karena di sini diminta nada dasar, maka N-nya sama dengan 0 ini. Kita masukkan F0 sama dengan 0 ditambah 1 per 2 dikalikan, nah ini satuannya tidak sama, satunya cm, satunya meter per sekon, maka yang cm harus dijadikan meter dulu, sama dengan 1 ya, 1 meter, udah dikalikan 1 ya, dikalikan V-nya adalah 340 ya, sama dengan 1 per 2 kali 340 ya, 340 sama dengan berapa ini? 170 ya, 70 Hz ya, gitu. Ini untuk terbuka. Nah, sekarang yang tertutup, yang nomor berikutnya yang tertutup. Tertutup tadi bahwa Fn sama dengan 2N plus 1 per 4L dikalikan V. Ingat, sekali lagi bahwa N-nya dimulai dari 0. Karena di sini nada dasar, maka N-nya 0. Kita masukkan aja. Sama dengan F0, 2 kali 0 plus 1 per 4 dikalikan L-nya 1 dikalikan V-nya. V-nya adalah 340 sama dengan seperempat ya, dikalikan 340 atau 340 dibagi dengan 4 ya, sama dengan berapa ini? Nah, kalian hitung dulu, 340 dibagi 4 berapa? Ada yang bawa kalkulator, silakan dicoba dulu. 340 dibagi 4. 85. 85, oke, terima kasih ya yang sudah ngitungnya. 85 itu Hz ya. Kalau misalkan kalian disuruh mencari berapakah frekuensi nada atas kedua, nada atas ketiga dari F0 yang sudah diketahui, ini langsung bisa kita ketahui nanti. Misalkan ada atas pertama, ya tinggal kita bandingkan saja. F0 dibanding F1, misalkan di sini ya. Berapakah nada atas pertamanya? Kalau F0-nya 85 misalnya, ya bandingkan aja. F0 dibanding F1 tadi sama dengan 1 dibanding 3. Kan tadi yang tertutup kan 1 banding 3 banding 5 banding 7 banding 9 dan seterusnya. Kalau F0 banding F1 ya 1 banding 3. Kalau kita masukkan F0-nya ya, di 85 misalnya, 85 per F1 sama dengan 1 per 3. Maka F1-nya sama dengan 85 kali 3. Kan ya? Berapa itu? 15 ya. 24, 25 ya. 255 hasil. Kalau tanyakan F3 dan seterusnya silakan. Dengan menggunakan perbandingan itu akan lebih mudah. Jelas ya? Atau masih bingung? Jadi intinya di ini, di persamaan umum ini. Jelas, Pak. Persamaan umum ini ya. Jadi persamaan umum ini jangan sampai lupain. N-nya dimulai dari berapa. Kemudian perbandingannya tadi. Oke. Kalau sudah kita lanjutkan yang nomor 2. Sebuah pipa organa terbuka mempunyai menghasilkan nada atas kedua dengan frekuensi 680 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara tetap ini, P-nya tetap sebenarnya. Tentukanlah panjang pipa organ. Ini nomor 2 tinggal kita masukkan aja sebenarnya. Nah, ini nggak ada tempatnya lagi nih. Coba aja nanti ya. Nanti terakhirnya kita bahas ya. Nomor 2. Itu dihapus saja, Pak. Nanti ada tempatnya, Pak. Gimana? Itu dihapus saja. Dihapus. Lagian Ya, sudah di screenshot. oh, kayak gitu. Nah, Nanti hapusnya ada dan hapusnya nggak muncul di sini. Oh ya ada, muncul. Nanti tak hapus DW. Laser pointer LSG. Nah, kita hapus dulu ya. Nah, ada, ini aja ya. Hapus dulu.
Oke, sudah ada tempatnya. Kita bahas bersama-sama di sini. Untuk nomor 2 ya. Di sini cukup. 2 di sini. Berarti diketahui apa tadi? F2. Karena di sini nada atas kedua, artinya N-nya sama dengan 2. Kemudian F2-nya itu sama dengan 680. Kemudian V-nya sama dengan 340. Dan ya, pertanyaannya berapakah panjang pipa organa? Nah, ini kalau terbuka kan tuliskan ya. Ini seperti ini ya terbukanya. Nah, ini terbuka. Maka Fn sama dengan N plus 1 dibagi 2L dikalikan V. Nah, tinggal kita masukkan. F2-nya adalah 680 kan? Ini menjadi 680 sama dengan N-nya 2 ditambah 1 per 2L itu dikalikan V-nya adalah 340. Nah, begini. Nah, ini kan menjadi 3 ya. 680 sama dengan 3 kali 340 per 2L. Itu. Ini bisa tak coret ini. Misalkan 34 sama 340 sama 2 kan 170 ya. Nah, ini coret aja. Ini jadi 170. 170 begitu. Maka L sama dengan 3 dikalikan 170 dibagikan 680 sama dengan berapa? Ya, dihitung dulu ya. Ini ketika dikalikan 7 berapa? 21. Nyimpen 2 ya. 3 kali 1 3 ditambah 2 5 dibagi 68, satuannya meter gitu ya. Kalau dibagi berapa itu? Coba dibagikan. 0,75 Pak. 0,75. 5. Oke, saya ikuti ya. Artinya sama dengan 75 cm ya berarti ya. Kalau jadikan cm ya. Yang sama dengan 75 cm. Gitu. Mudah kan ya? Ini yang A. Jawaban yang A. Kemudian yang B, nada atas pertama pipa organa. Nah, ini kalau kita sudah mempunyai F2, maka yang B tanyakan F1 yang mudah. F1-nya berapa? Ya, kita gunakan perbandingan tadi. F1 dibanding F2 sama dengan tadi kan, kalau yang ini kan 1 dibanding 2 dibanding 3 dan seterusnya. Kita tulis lagi ya, biar kelihatan di sini. Jadi F0 dibanding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3 dan seterusnya untuk pipa organa terbuka. Sehingga di sini F1-nya sama dengan 2, F2-nya sama dengan 3, makanya sama dengan 2/3. Nah, begitu. Tinggal dimasukkan F1-nya yang dicari ya. F1 per F2-nya 680 sama dengan 2/3, sehingga F1 sama dengan 2 dikalikan 680 dibagi 3 sama dengan berapa? Hitungkan, tolong. 2 dikalikan 680 dibagi 3. Berapa hasilnya? Dibagi 3. 453,333 Pak. Iya, enggak apa-apa ya. 453 ya berarti ya. 453,3 hasil. Gitu. Oke. Ya gitu ya. Sekali lagi, prinsip utamanya apa? Persamaan umum ini. Jangan sampai lupa. Kemudian mencari N-nya. Nada atas kedua, N-nya 2. Nada atas pertama, N-nya 1. Nada dasar, N-nya 0, dan seterusnya. Oke? Kayak gitu ya. Siap? Bisa? Pada diam saja nih. Bisa ya? Lanjut ya? Oke, lanjutkan. Nah, ini yang kemarin ini. Yang soal-soal kemarin.
Oh, bukan ya, yang soal latihannya. Nanti dicoba aja latihannya ya. Kalau bingung nanti silakan ditanyakan ke saya melalui WA boleh. Kalau tidak bingung ya alhamdulillah, sudah bisa berarti ya. Kemudian kita lanjutkan yang Itu kemarin. dikumpulkan apa tidak, Pak? Nah, mintanya dikumpulkan enggak? Nggak usah, Pak. Oh, enggak usah. Untuk latihan aja ya. Oke, untuk latihan aja. Untuk latihan aja ada 3 soal, silakan dicoba. Nanti kalau kalian bingung boleh tanya ke saya, nanti saya berikan jawabannya. Gitu ya. Kalau kalian tidak mencoba nanti tidak akan bisa. Tapi dengan mencoba nanti kalian akan bisa. Oke? Ya, ini yang soal kemarin. Ada yang merasa sulit apa enggak soal kemarin? Kalau enggak ada, saya lanjut. Tidak. Bisa ya? Nggih, Pak. Nggih. Enggak ada masalah? Tidak. Ya, oke kalau enggak ada. Ini juga soal kemarin, enggak ada masalah? Ada masalah enggak? Misalkan nomor 3 ya, nomor 3 ya, nomor 3 aja. Nomor 3 ini. Sebuah sumber bunyi mempunyai taraf intensitas, berarti TI ya, nomor 3. Berarti diketahui bahwa TI-nya itu sama dengan berapa? 50 dB. Nah, begini. Jika 100 buah sumber bunyi berbunyi secara bersamaan, tentukanlah taraf intensitasnya. Ini N-nya sama dengan 100. Maka ditanyakan TI2, berarti di sini ada TI1, ada TI2 ketika ada 100 sumber bunyi. Rumusnya apa? Ya sama dengan TI1 kemarin plus 10 log N. Gitu kan ya? Ya sama dengan berapa? 50 ditambah 10 log 100. 100 itu 10 pangkat 2. Nah, 2-nya turun ke sini. 2 kali 10. Sama dengan 50 ditambah 20 log 10. Log 10 sama dengan 1. Ya, sama dengan 50 ditambah 20. Sama dengan 70 dB. Gampang ya? Kayak gini semuanya, mana mengerjakannya? Benar? Nggih, Pak. Oke. Gampang. Kemudian nomor 4. Nomor 4 ini berkaitan dengan apa ini? Nomor 4 itu berkaitan dengan efek Doppler. Oh, bukan ya? Bukan ya? TI maksudnya. Seorang pendengar berada pada jarak 2 meter dari sebuah sumber bunyi yang menghasilkan taraf intensitas 100 dB. Artinya R-nya itu sama dengan 2 meter, menghasilkan TI sama dengan berapa tadi? 100 dB. Nah, begini. Jika pendengar tersebut bergeser menjauhi sumber bunyi dengan pergeseran sejauh 18 meter, berarti kalau bergesernya 18 meter, artinya R2-nya itu sama dengan berapa? Ya, sama dengan 2 ditambah 18 dari sumber bunyinya, sama dengan 20 meter. Tentukanlah taraf intensitas yang didengar oleh orang pada posisi tersebut. Berarti ada TI1, ditanyakan TI2. Sama dengan apa? TI1, terus min ya, 20 log R2 per R1. Boleh kayak gini. Ini hubungan antara TI terhadap R. Kalau yang ini hubungan TI terhadap N. Ini hubungan TI terhadap R. Tinggal masukkan. TI1-nya adalah 100. Ya. Min 20 log. R2-nya 20 dibagi 2. Ini 10 ya. Sama dengan 100 min 20 log 10. Log 10 sama dengan 1. Ini menjadi 100 dikurangi 20 sama dengan 80 dB. Mudah kan ya? Kalau kemarin mengerjakannya gini ya benar. Sekarang kita bahas untuk yang nomor 1 aja dan 2 sekalian tadi. Nah ini nomor 1 sekalian dan nomor 2. Gelombang bunyi ini menyebar dari sumbernya ke segala arah sama rata. Titik A berjarak 0,5 meter. Berarti diketahui RA sama dengan 0,5 meter.
dari sumber bunyi dan B berjarak 2,5 meter. RB-nya sama dengan 2,5 meter. Perbandingan antara intensitas bunyi yang diterima A dan B adalah berapa? Bahwa persamaan umum kemarin bahwa I A per IB sama dengan berbanding terbalik terhadap R. RB per RA kuadrat. Ini perbandingan umum antara intensitas terhadap jarak. Misalnya ada gempa di Jogja, kemudian ada titik kota A jaraknya 100 meter, kota B 100 atau 200 meter. Berapa perbandingannya? Mudah, kita gunakan perbandingan ini. Dengan masukan RA-nya, RB-nya sama dengan 2,5 dibagi dengan 0,5 kuadrat ya. Ini sama dengan 25 dibagi 5 kan 5 ya. 5 per 1 kuadrat. Sama dengan 25 dibanding dengan 1. Ini perbandingan intensitas bunyi di A sama di B. Itu ya, mudah ya. Kecil lah ya. Kita lihat nomor 2. Nomor 2 nih. Gelombang gempa yang berada 100 meter dari titik pusat gempa B memiliki intensitas ini. Intensitas gelombang pada jarak 300 meter dari titik B adalah berapa? Seperti tadi ya, kecil. Tinggal masukkan aja. Di sini ada R1 sama dengan 100 meter. Kemudian mempunyai intensitas I1 sama dengan 8,1 kali 10 pangkat 6 gitu ya, watt per meter persegi begitu. Kemudian R2-nya sama dengan 300 meter. Berapakah I2-nya? Ya, gampang sekali. Dengan masuk aja. I2 per I1 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Ingat berbanding terbalik kuadrat. Kalau misalkan yang atas I1 per I2 boleh. Kalau I1 per I2 sama dengan R2 per R1 kuadrat. Silakan kita saja. Maka I2 per berapa ini? 8,1 ya. 8,1 kali 10 pangkat 6 sama dengan R1-nya 100 dibagi 300 kuadrat. Ini coret ya. Kan menjadi 1/3 kuadrat. I2 per 8,1 10 pangkat 6 itu sama dengan 1/9. Nah, perkalian silang ya. Maka 92 sama dengan 8,1 kali 10 pangkat 6. Ya? Maka I2-nya sama dengan berapa? 8,1 10 pangkat 6 ya, dibagi dengan 9. 81 bagi 9 kan 9 ya. Berarti 0,9 ya. Kali 10 pangkat 6 atau 9 kali 10 pangkat 5. Satuannya adalah watt per meter persegi. Kayak gitu ya. Ada yang merasa sulit atau enggak? Kemarin? Ya, ini soal nomor 5. Ini berkaitan dengan efek Doppler di sini. Efek Doppler merupakan suatu efek terjadinya perubahan frekuensi akibat adanya gerak relatif. Gerak itu bisa berasal dari pendengar, bisa juga berasal dari sumber. Maka kemarin persamaan umumnya FP gitu ya. FP itu sama dengan V plus minus VP per V plus minus VS dikalikan Fs. Jadi kalau pendengarnya mendekati sumber positif, kalau pendengarnya menjauhi sumber negatif. Kalau sumbernya mendekati pendengar negatif, dibalik. Kalau sumbernya menjauhi pendengar positif. Logikanya seperti ini. Kalau misalkan sumbernya ada orang adzan di masjid misalkan, kalian bergerak mendekati masjid.
bergerak mendekati masjid. Berarti pendengar mendekati sumber, maka semakin lama frekuensinya semakin keras. Maka yang atas harus besar. Supaya besar, keras, besar, maka di sini harus ditambah. Kebalikannya kalau kalian menjauhi, semakin lama semakin kecil frekuensinya. Maka di sini yang atas harus dikurangi. Itu sebenarnya logikanya seperti itu. Makanya di sini ada plus minus. Kapan plus, kapan min, kita gunakan. Contoh ini, sebuah mobil polisi dengan sirene menyala, yang frekuensi ini adalah frekuensi sumber. Frekuensi sumber, maka Fs-nya itu sama dengan 945 Hz. Bergerak dengan kecepatan 90 km per jam. Nah, ini V-nya sama dengan 90 km per jam. Kemarin masih banyak yang salah, karena V-nya tidak dirubah ke dalam meter per sekon. Maka kilometer per jam itu harus kita rubah ke dalam meter per sekon. Gimana ini? Sama dengan 90 dikalikan 1000 ya, dibagi 3600 meter per sekon. Begitu. Nolnya dicoret ini ya. Dengan 900 per 36 meter per sekon. Berapa hasilnya? 900 dibagi 36 berapa? Ayo. 900 dibagi 36. 25 ya. 25 meter per sekon di sini. 25 meter per sekon. Oke. Jika kecepatan suara, nah V-nya ini aja V sumber berarti ya. Kecepatan suaranya V sama dengan 340 meter per sekon. Berapakah frekuensi sirene yang didengar oleh orang tersebut? Orangnya bagaimana ini? Ini yang bergerak adalah orang yang sebuah mobil polisi dengan sirene menyala yang berfrekuensi bergerak dengan kecepatan mendekati seorang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Artinya bahwa pendengarnya itu diam, tidak bergerak. Maka muncul di sini VP itu sama dengan 0 karena dia hanya berdiri di pinggir jalan, tidak bergerak. Nah, tinggal masukkan ke sini. FP sama dengan V 340 ya, ditambah 0 per 340. Ini karena sumbernya mendekati, maka di sini min 25 begitu, dikalikan dengan 945. Ya, sama dengan 340 dibagi berapa ini? 315 ya. 315 dikalikan 945. Negaranya 3 ya ini. Ya, 3 kan ini. 3 tinggal 3 dikalikan 340 0 12 1 9 10 AZ. Nah begitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan apa enggak kira-kira? Pak sudah cukup jelas? Enggak ada? Jelas, Pak. Jelas? Oke, kalau enggak jelas, terima kasih ini, selamat belajar. Nanti kita lihat ke, ini kok masuk ke soal mana? Nanti sekali lagi hasil videonya nanti dapat kalian lihat di